Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan notasi sigma. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu notasi sigma, kemudian ada beberapa sifat juga yang kita bahas. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas 3 sifat terakhir di dalam notasi sigma. Kemudian nanti di akhir kita akan coba membuktikan beberapa pernyataan seperti di layar. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan untuk sifat-sifat di dalam notasi sigma, yaitu sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam ini bahwa jika ada sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari fungsi UI gitu ya, indeksnya I kemudian ditambah dengan VI seperti itu kuadrat. Nah, ini dia sama dengan, jadi kita uraikan dulu. Ini I sama dengan 1 sampai N. Nah, UI plus VI kuadrat itu kan artinya dia sama dengan UI tambah dengan VI dikalikan dengan UI ditambah dengan VI. Kemudian setelah itu kita kalikan ya. Kita kalikan untuk fungsinya sehingga kita peroleh fungsinya adalah UI kuadrat ditambah dengan 2 kali UI kali VI kemudian ditambah dengan VI kuadrat. Nah, kemudian kita ingat sifat yang kelima kemarin bahwa bentuk ini dapat kita cari sendiri-sendiri. Yaitu yang pertama kita cari sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari UI kuadrat terlebih dahulu. Kemudian nanti hasilnya ditambah dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari fungsinya 2 UI kali VI. Kemudian ditambah dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai M dari fungsi VI kuadrat. Nah, jadi kita pecah menjadi 3 operasi notasi sigma. Nah, kemudian kita langsung saja sebetulnya akan ke sifat yang ketujuh. Nah, sifat yang ketujuh itu bahwa jika ada 2 buah notasi sigma, dia dijumlahkan. Jadi misal ada sigma nih, ya, dari I sama dengan 1 sampai N dari fungsi UI, kemudian ditambah dengan sigma dari ini dari I ya, dengan batas bawahnya adalah I sama dengan N plus 1 sampai N dari fungsi UI, maka hasil operasi penjumlahannya itu adalah sigma dari I sama dengan 1, ini M ya, sampai M dari UI. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada syaratnya, bahwa batas atas dan juga batas bawah dari sigma yang kita jumlahkan dia harus berurutan. Jadi di sini N, maka di sini batas bawahnya dia harus N plus 1. Itu adalah syarat utamanya. Oke, kemudian langsung aja kita akan coba contohkan. Untuk contohnya seperti gimana. Misal ada sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 dari 2I, kemudian ditambah dengan sigma dari I sama dengan 4 dan sampai 5 dari 2I. Maka sigma ini dapat kita operasikan. Dia menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I. Pertanyaannya, kenapa kok bisa menjadi bentuknya seperti itu? Jadi sebetulnya kalau kita jabarkan untuk yang depan ini, sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 dari fungsi 2I, dia kan perkalian 2 kali 1, kemudian ditambah dengan 2 kali 2, ditambah dengan 2 kali 3. Sedangkan yang sigma dari I sama dengan 4 sampai 5 dari 2I, dia tidak lain adalah 2 kali 4 ditambah dengan 2 kali 5. Nah,
Kalau kita perhatikan ini kan membentuk suatu deret bilangan. Deret bilangan apa? Ya ini, sigma ini. Jadi sigma ini nih kalau diuraikan dia sama, yaitu 2 kali 1 ditambah dengan 2 kali 2 ditambah dengan 2 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4 ditambah dengan 2 kali 5. Nah, itulah mengapa batas atas dan juga batas bawahnya di sini dia harus saling berurutan. Kemudian kita lanjut kepada sifat yang ke-8, yaitu sifat yang ke-8 ini apabila kita ingin merubah batas dari suatu sigma, gitu ya. Misalkan di sini ada sigma dari n sampai m dari fungsi UI. Nah, ini batasnya misalkan mau kita rubah. Kalau batasnya kita mau rubah, misalkan batasnya pengen kita rubah dengan mengurangi dia dengan K, ya. Maka batas atasnya dia juga harus dikurangi dengan K. Tapi untuk fungsinya, ya, untuk indeksnya itu bukan dikurangi, tapi dia ditambah dengan K. Ya. Begitupun jika batasnya ini mau kita besarin atau kita jumlah n plus K, maka batas atasnya itu juga harus kita tambah dengan K. Jadi atas dan bawah dia harus diperlakukan sama. Kemudian untuk indeksnya untuk I-nya itu dia dikurangi dengan K. Gitu ya, ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita akan coba contohkan untuk sifat yang ke-8 ini. Nah, bagaimana contohnya? Misal kayak gini. Ada sigma dari I sama dengan 3 sampai N dari fungsi 2I. Nah, di soal kita itu harus merubah batas bawahnya itu menjadi 1. Nah, agar batas bawahnya itu berubah menjadi 1, artinya harus gimana nih? Artinya 3 ini harus kita kurangi dengan 2. Berarti batas atasnya juga harus kita kurangi dengan 2. Sedangkan untuk indeksnya itu harus kita tambah dengan 2. Nah, ini hati-hati. Jadi indeksnya yang ditambah dengan 2, bukan 2i-nya. Jadi 2 dikalikan dengan i plus 2. Sehingga kita peroleh sigma baru, yaitu sigma dengan batas bawahnya 1 sampai n-2 dari 2 kali i plus 2. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian kita akan coba contohkan lagi. Misalkan ada contoh seperti ini. Misal ada sigma dari I sama dengan 1 sampai 5. Dari fungsinya adalah I min 3. Nah, kita itu menginginkan batas bawahnya itu dia menjadi 3. Kalau batas bawahnya ingin menjadi 3, artinya kita harus menambahnya dengan 2. Jadi kita tambah 1 tambah 2 itu adalah 3. Kemudian batas atasnya juga harus kita tambah dengan 2. Jadinya 5 tambah 2 yaitu 7. Kemudian indeksnya di sini. Indeksnya kan ini, berarti I-nya dia harus dikurangi dengan 2 kebalikannya. Kemudian dikurangi dengan 3. Dikurangi 3 ini ya dari sini ya. Maka kita peroleh hasil sigmanya itu adalah sigma dari I sama dengan 3 sampai 7 dari I min 5. Nah, ini adalah cara mengubah batas di dalam notasi sigma. Nah, sekarang kita akan coba membuktikan suatu kasus dalam notasi sigma. Kasusnya kita ambilkan dari permasalahan yang tadi, ini ya. Kita akan ambil kasus yang terakhir di sini nomor 3, kemudian nanti untuk nomor 1 dan 2 silakan bisa teman-teman mencobanya untuk membuktikannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita membuktikannya? Cara membuktikannya itu menggunakan sifat-sifat yang tadi telah kita gunakan atau yang tadi telah dijelaskan. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktian itu ingat, pembuktian itu boleh kita buktikan dari ruas sebelah kiri ke kanan, boleh kita buktikan dari ruas kanan ke kiri.
atau boleh kita mulainya dari kedua ruasnya. Nah, tapi di permasalahan ini kita akan coba membuktikannya dari ruas sebelah kiri akan kita uraikan biar menjadi ruas sebelah kanan ya. Kita bukti gitu ya. Nah, untuk membuktikannya berarti kita tuliskan untuk ruas sebelah kirinya yaitu sigma dari I sama dengan 6 ya sampai 11 dari fungsinya adalah I kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan yang ke sebelah kanan. Di sini kan batas bawahnya dia pengen 2 nih. Berarti gimana? Berarti kita itu harus merubah batasnya dulu. Karena di sini 6, maka 6 ini agar menjadi 2, kita harus mengurangi dia dengan 4. Berarti ini 6 min 4. Untuk 11-nya juga kita kurangi dengan 4. Berarti untuk indeksnya kita tambahkan dia dengan 4. Jangan lupa ini kuadrat. Nah, karena kita membuktikan, jangan lupa menuliskan sifat yang digunakannya di sebelah sini. Jadi misal dia menggunakan sifat yang kalau ada sigma tadi dari I sama dengan N sampai M ya dari UI, maka dia akan sama dengan sigma dari I sama dengan N min K sampai M min K dari U I plus K. Jadi sifatnya kita tuliskan di sebelahnya agar kita tahu itu tuh sifat yang mana sih yang digunakan. Kemudian yang berikutnya tinggal disederhanakan aja. Berarti sigmanya sekarang menjadi I sama dengan 2 sampai 7 dari fungsi I plus 4 kuadrat. Nah, kemudian ini kita pecah. Artinya kita sederhanakan dulu nih. Ini berarti kan sigma dari I sama dengan 2 sampai 7. I plus 4 kuadrat itu menjadi I kuadrat ditambah dengan 8I ditambah dengan 16. Nah, kemudian kita pecah dia menjadi satu-satu kita sigmakan. Jadi sigma dari I sama dengan 2 sampai 7 dari I kuadrat ditambah dengan sigma dari I sama dengan 2 sampai 7 dari 8I kemudian ditambah dengan sigma dari I sama dengan 2 sampai 7 dari 16. Nah, ini sifat mana yang digunakan? Tuliskan di sini. Jadi yang digunakan sifatnya yaitu ketika ada sigma dari I sama dengan N sampai M dari UI ditambah dengan VI gitu ya. Ini dapat kita tuliskan menjadi sigma dari I sama dengan N sampai M dari UI kemudian ditambah dengan sigma dari I sama dengan N sampai M dari VI gitu ya. Nah, itu sifat yang digunakan. Kemudian yang berikutnya, nah di sini kan 8-nya kita taruh depan. Nah, dia juga menggunakan sifat lagi yang tadi ya. Berarti ini sama dengan sigma dari I sama dengan 2 sampai 7 dari I kuadrat, ini kuadrat, kemudian ditambah dengan 8 dari sigma dari I sama dengan 2 sampai 7 dari I. Kemudian karena ini dia merupakan konstanta gitu ya, maka kita tinggal kalikan dia dengan batas atasnya. Tapi diingat, di sini kan batas bawahnya bukan 1. Artinya ini dikalikannya 16 itu dikalikan dengan 6. Itu ya. 16-nya dikalikan dengan 6. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah ini sigma dari I sama dengan 2 sampai 7 dari I kuadrat ditambah dengan 8 dari sigma I sama dengan 2 sampai 7 dari I kemudian ditambah dengan 16 kali 6. Berapa 16 kali 6? 16 kali 6 itu dia sama dengan 96. Nah, jangan lupa juga ini dituliskan sifatnya ya. Ini sifatnya nanti tinggal dituliskan di sini sigma K dikalikan dengan UI dengan batasnya I sama dengan N sama sampai M
dia K-nya dituliskan di depan. Jadi K dikalikan dengan sigma dari I sama dengan N sampai M dari UI. Nah, itu adalah cara membuktikan suatu permasalahan di dalam notasi sigma. Oke, jadi untuk permasalahan ini tidak terbukti kesimpulannya. Jadi itu untuk video kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.